Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok terdiri dari dua orang. Yang pertama saya Rifki Sanul Akmal dan juga teman saya Muhammad Cikuzin ingin menjelaskan tentang public relation, tentang menangani permasalahan di perusahaan dan juga di organisasi. Saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari PR adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, PR itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publiknya. Sebuah survei yang diadakan oleh American Advertising Foundation atau AFF tentang 1.800 eksekutif bisnis. Para eksekutif diberi pertanyaan departemen mana yang paling penting bagi keberhasilan perusahaan mereka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PR menduduki tingkat ketiga teratas setelah pengembangan produk dan perencanaan strategis. Kemudian disusul oleh periklanan, penelitian dan pengembangan atau litbang dan hukum. Public relation memiliki tujuan yang universal di antaranya menciptakan public understanding atau pengertian publik. Pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti penerimaan. Di sini publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk atau jasa, aktivitas, reputasi, perilaku manajemen, dan lain-lain. Menciptakan public confidence, adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Menciptakan public support, adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Menciptakan public corporation, adanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Krisis public relation dapat menyerang perusahaan Anda dalam berbagai bentuk, mulai dari salah posting konten di media sosial hingga produk yang dianggap cacat oleh pelanggan. Terlepas dari skala kesalahan yang dilakukan, krisis PR itu tentu akan berpengaruh pada image dan reputasi perusahaan. Di saat seperti inilah Anda dituntut mengerahkan skill komunikasi terbaik demi mengatasi krisis. Bagaimana caranya? Yang pertama, akui kesalahan yang telah dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan begitu krisis terjadi adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan perusahaan. Jangan berdiam diri atau memberi respon yang lambat. Hal tersebut akan membuat pelanggan semakin marah. Bentuk tim internal khusus untuk berhadapan dengan media, baik ranah offline maupun online. Tim inilah yang akan menganalisis keyword, artikel, dan percakapan di media sosial secara intens untuk mengetahui apa yang respon publik terhadap masalah yang terjadi dan dampaknya terhadap brand Anda. Selanjutnya yang nomor 2 itu akan dijelaskan oleh teman saya M. Cikuzin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki Sanul Akmal tentang bagaimana menyelesaikan masalah krisis public relation di suatu perusahaan, yaitu menekankan track record positif perusahaan saat berhadapan dengan krisis. Penting bagi Anda untuk menghubungkan situasi dengan konteks tertentu demi membantu Anda melindungi reputasi jangka panjang. Strategi ini sudah pernah dilakukan dengan baik oleh Virgin Trains pada tahun 2007. Virgin Trains mengalami kecelakaan di Cumbria melalui salah satu wawancara di televisi. Richard Branson selaku pemimpin Virgin Group mengatakan transportasi selama
hampir 25 tahun kami telah mengangkut 1,5 juta penumpang. Dan kejadian seperti ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana perasaan para pelanggan kami saat ini. Selanjutnya, tunjuk orang untuk menjadi juru bicara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, komunikasi menjadi hal krusial dalam mengatasi krisis PR. Public relation pasti menanti Anda untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah tersebut. Oleh sebab itu, tunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara perusahaan. Hal ini mungkin akan lebih sulit dilakukan di perusahaan yang besar, tetapi inilah kunci untuk mengatasi krisis PR. Jadi, kita harus menunjuk juru bicara untuk satu perusahaan apa itu kasus yang harus diselesaikan. Namun, pastikan bahwa juru bicara ini memahami betul kondisi yang terjadi, sehingga ia dapat menghadapi berbagai tanggapan dan pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, buat perencanaan khusus untuk media sosial. Media sosial dapat menjadi perangkat yang tepat untuk membantu Anda dalam menangani krisis public relation. Bahkan jika akun media sosial perusahaan Anda tidak didesain secara khusus untuk tujuan customer service, hal tersebut tidak akan mencegah orang-orang untuk menghubungi Anda dan menanyakan pertanyaan terkait krisis. Menggunakan media sosial merupakan pendekatan yang proaktif dan transparan dalam menangani komplain daripada menunggu orang lain meminta jawaban. Sebaiknya Anda pihak terbuka dan jujur. Akui saja bahwa sesuatu telah terjadi meskipun saat itu Anda belum memiliki jawaban dan solusi yang tersedia. Jadi, buat perencanaan khusus untuk media sosial ini, kita macam membuka Q&A kepada publik tentang apa yang terjadi di perusahaan kita kepada publik. Selanjutnya, ubah krisis menjadi kesempatan emas. Sebetulnya, sebuah krisis public relation dapat menjadi peluang atau kesempatan bagus bagi perusahaan Anda. Tentunya hal tersebut bisa terjadi apabila Anda mampu menanganinya dengan tepat. Aktiflah menjangkau para pelanggan, buat brand Anda terlihat membumi, dan segera selesaikan masalahnya. Jika berhasil, Anda akan keluar dari krisis tersebut dengan image yang jauh lebih baik. Apabila Anda tahu cara untuk memperlakukan pelanggan dengan baik, terutama pada situasi-situasi menantang, perusahaan Anda akan terus berjalan dalam waktu yang lama. Krisis public relation dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Memang tidak ada perusahaan yang ingin mengalami krisis public relation, tetapi tidak ada salahnya menyusun rencana atau strategi untuk berjaga-jaga. Dengan begitu, perusahaan Anda tidak perlu panik jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itulah beberapa strategi dengan adanya krisis public relation yang ada terjadi di perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.